bagaimana pengalaman Bapak ketika merintis komunitas praktisi di sekolah? Iya. Pengalamannya Pak, pasti yang namanya untuk mengadakan suatu kegiatan, proses pasti ada hambatannya. Hambatannya itu tentunya teman-teman, rekan-rekan sejawat maupun kepala sekolah tentunya akan bertanya apa sih manfaat kita membentuk komunitas praktisi yang ada di sekolah. Oleh karena itu perlunya kemampuan kami untuk memberikan penyampaian kepada mereka tentunya secara persuasif dengan cara maksudnya yang bagus tentang apa manfaat yang bisa diperoleh untuk sekolah kita untuk menerapkan positive culture ataupun budaya positif di sekolah kita dengan membentuk suatu komunitas praktisi di sekolah. Oke, luar biasa ya. Kemudian kira-kira capaian kegiatan ini sudah sesuai dengan harapan ya? Harapan dan tujuan. Ya, alhamdulillah Pak. Untuk sesuai dikatakan harapan, tentunya kita sebagai CGP tentunya membutuhkan ekspektasi tentunya yang lebih besar lagi. Alhamdulillah setelah memberikan pemahaman kepada mereka tentang manfaat komunitas praktisi, sudah beberapa dari teman-teman kami yang bisa kami ajak untuk ikut dalam terlibat aktif dalam kegiatan kami dalam komunitas praktisi di sekolah ini. Luar biasa. Iya, iya, betul ya. Artinya biar yang guru senior, senior dalam arti dalam umur, senior dalam arti kepangkatan, Iya. sudah bisa juga diajak ikut serta ya. Dan Oke. Eh, Tantangannya tadi, apakah kira-kira ada tantangan ya, selama penerapan komunitas praktisi? ya, ya namanya tantangan Pak, otomatis pasti akan ada tantangan untuk memulai sesuatu kegiatan karena otomatis Pak akan ada walaupun satu dua orang dari teman-teman kami yang biasanya ada suara-suara sumbang Pak tentang kenapa sih apa sih tujuan membentuk komunitas praktisi, akan tetapi oleh karena itu diminta kemampuan kami sebagai seorang CGP untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentunya dengan memberikan kalimat-kalimat yang baik dengan kalimat-kalimat yang ajakan yang tentunya agar teman-teman kita yang bersuara sumbang itu bisa ikut dari program-program kami sebagai CGP. Iya, terima kasih. Artinya kita mengajak mereka meskipun dalam hal ada tanggapan-tanggapannya, kita memberikan solusi seperti apa sebenarnya tujuan guru penggerak itu. Iya, iya, betul sekali, luar biasa ya. Biasanya juga guru-guru yang sudah senior itu Iya, berada di zona nyaman, sulit iya, untuk berubah ya. iya. Oke. Apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Ya, tentunya banyak sekali hal-hal menarik Pak. Kami sebagai calon guru penggerak bisa menggali, mengeksplor apa-apa potensi yang ada yang kami miliki sehingga kami bisa dapat mengembangkan komunitas praktisi. Kemudian manfaatnya lagi kami bisa mengajak rekan-rekan kami untuk terlibat aktif dalam komunitas praktisi yang tentunya akan bisa mengembangkan potensi-potensi yang tersembunyi yang ada di SMA Negeri Matakali. Oke. Eh, Sekarang kita pindah ke penerapan disiplin positif di kelas CGP ya. Iya. Dengan apa apa usaha yang Bapak lakukan untuk mengembangkan disiplin positif Ya, siswa di kelas? tentunya untuk mengembangkannya itu yang kami lakukan selama ini selama mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak itu kami di kelas itu yang paling pertama yang kami lakukan itu membuat kesepakatan kelas agar siswa atau murid-murid itu merasa nyaman dengan kesepakatan mereka yang buat. Mengapa saya katakan mereka merasa nyaman? Karena mereka mengeluarkan ide-ide sendiri apa-apa yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan budaya positif atau positive culture di kelasnya sehingga mereka itu tidak merasa tertekan akan tapi merasa nyaman bila berada di kelas. Oke. Sekarang bagaimana tanggapan kesan muridnya? Ya. Alhamdulillah Pak, adapun kesan-kesan dari murid kami setelah kami menerapkan budaya positif atau positive culture di kelasnya, tentunya mereka sangat senang karena mereka merasa nyaman ataupun merasa well-being, merasa nyaman berada di kelas
karena mereka itu tidak merasa tertekan, tetapi kami itu memberikan tuntunan, arahan dengan menerapkan misalnya konsep segitiga restitusi. Apabila dia melanggar, mereka tidak diberikan hukuman, tetapi mereka diberikan motivasi ataupun nasihat-nasihat yang bersifat mendidik, sehingga mereka itu tidak merasa takut ataupun tidak merasa bosan berada di sekolah, ataupun merasa takut apabila diberikan hukuman oleh guru. Oke. Dalam merintis budaya positif di kelas pasti ada tantangannya. Kira-kira seperti apa tantangannya dan bagaimana cara mengatasinya? Iya. Yang namanya untuk memulai Pak, otomatis akan ada tantangannya, karena dalam misalnya untuk menerapkan budaya positif itu, misalnya dengan membuat suatu kesepakatan kelas, akan ada saja Pak dalam kelas itu yang tidak yang belum bisa menyampaikan gagasan-gagasannya untuk menerapkan kesepakatan kelas, sehingga budaya positif di kelas itu bisa tercapai. Oleh karena itu kami sebagai CGP harus memberikan terusan suntikan semangat, memberikan motivasi kepada mereka yang tentunya belum bersuara, mengeluarkan idenya, agar mereka juga bisa menyampaikan pendapatnya, supaya penerapan budaya positif di kelas itu bisa terwujud. Oke. Ya, perubahan apa yang Bapak rasakan dalam hal merintis budaya positif di kelas dalam pembelajaran? Iya, tentunya perubahannya banyak sekali pengalaman yang kami peroleh. Kami banyak mengetahui bahwa aturan itu tidak selamanya dimaknai dengan berupa hukuman. Akan tetapi aturan itu yang berupa hukuman itu kalau bisa dihilangkan sama sekali. Dan alhamdulillah antusias belajar dari siswa yang ada di kelas setelah kami menerapkan budaya positif itu, mereka lebih memiliki antusias lagi untuk belajar. Mereka mengembangkan potensi yang dia miliki. Misalnya dia memecahkan suatu masalah itu bisa melalui berbagai macam sumber pembelajaran, misalnya melalui film pembelajaran ataupun melalui internet dan sebagainya, Pak. Jadi mereka tidak merasa tertekan, dan istilahnya bukan lagi kami guru yang betul-betul terlibat aktif dalamnya, akan tapi siswa yang aktif dalamnya. Kami coba memberikan saja arahan dan tuntunan agar mereka tidak salah arah, dan tentunya juga bisa merugikan dirinya sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kita pindah ke refleksi tugas yang kita akan nanti lakukan ketika loka karya ketiga ya. Oke, luar biasa ya Pak Hastomo jawabannya ya. Luar biasa, sangat apresiasi. Oke, sekarang kita berada pada tugas yang kita akan gunakan ketika loka karya 3. Apakah Bapak telah menyelesaikan tugas untuk loka karya 3-nya? Iya, alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas loka karya tersebut? Kalau mengalami kesulitan, bagaimana solusinya? Oh iya, alhamdulillah Pak. Istilahnya dalam menyelesaikan tugas loka karya ketiga, kami mengadakan diskusi tentang harapan-harapan yang ingin dicapai untuk sekolah ini, baik kepada guru, kemudian kepada siswa, kemudian kepala sekolah dan orang tua siswa. Adapun hambatannya itu pada saat kami berdiskusi dengan beberapa orang tua siswa, terkadang ada orang tua siswa Pak itu yang yang malu-malu Pak untuk menyampaikan apa-apa yang mereka inginkan untuk anaknya maupun untuk sekolahnya Pak. Tapi kami juga mempunyai sharing kepada mereka bahwa kami meminta pendapat dari bapak orang tua siswa itu tidak memberikan jas atau memberikan hukuman kepada anak-anak, tetapi kepada anak-anak bapak ibu. Tapi kami ingin betul-betul menerima masukan dari bapak ibu, apa sih yang perlu kami lakukan, stakeholder yang ada di SMA Mata Kali untuk perbaikan sekolah SMA Mata Kali ke depannya. Oke, terima kasih ya. Sekarang luar biasa ya.
Sekarang yang poin selanjutnya adalah rencana yang akan dilakukan CGP terkait praktik dan pembelajaran yang sudah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktisi. Adapun yang ditanyakan ini mendapat umpan balik dari respon yang diterima. Bapak, apa perbaikan yang akan dilakukan mengenai praktik penerapan disiplin positif yang sudah dilakukan Bapak? Berarti di sini sudah ya? Iya. Kemudian yang selanjutnya, apa rencana yang akan Bapak lakukan bersama komunitas praktisi ya yang sudah dibentuk di bulan depan? Ya. Kira-kira seperti apa Iya. rencananya? Jadi rencananya Pak, setelah misalnya pembentukan komunitas praktisi, kami akan sharing dengan guru-guru yang terlibat dalam komunitas praktisi tersebut, apa-apa sih yang menjadi hal-hal yang paling mendasar dibutuhkan di SMA Negeri Matakali, dari segi misalnya cara mengajar kita sebagai seorang guru, penyampaian kita sebagai seorang guru, mana-mana yang perlu dibenahi, mana-mana yang perlu diperbaiki. Kemudian tentunya kami mengharap agar di komunitas praktisi itu kami dapat menjalin tentunya kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kalau bisa kami juga bisa menjalin komunikasi tentunya dengan pihak terkait, misalnya dinas pendidikan, agar kami bisa lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan dalam komunitas praktisi di SMA Negeri Matakali. Oke, terima kasih Pak Hasto. Sekarang bagian akhir ya. Nah, tibalah saatnya kita bagian akhir ini. Wah, luar biasa Pak Hasto ya. Oke, sekarang bagian akhirnya adalah melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Di sini ada dua yang kami tanyakan. Apa hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Iya, kira-kira. Hal yang menarik menurut kami karena Bapak pendamping itu orangnya sangat welcome. Dia betul-betul mau berbagi kepada kami sebagai calon guru penggerak ilmu-ilmu Bapak yang dia peroleh bagi kepada kami. Maksudnya dia tidak pelit untuk berbagi pengalaman kepada kami, dan tentunya itu sangat berkesan Pak kepada kami, sehingga kami bisa menganalisis ataupun merefleksikan apa sih yang perlu kami perbaiki sebagai calon guru penggerak ke depannya, dan itu tentunya sangat berharga bagi kami Pak. Terima kasih banyak, luar biasa. Tinggal satu. Iya. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan untuk pendampingan berikutnya? Kalau dikatakan baik Pak, kami katakan semuanya baik Pak, semuanya betul-betul. Kalau saya katakan Pak, peri good Pak, sudah sangat-sangat bagus. Yang perlu diperbaiki lagi yang Pak? perlu ya mungkin Pak tetap instan Pak komunikasinya. Kita Bapak tidak pernah pelit-pelit kepada kami untuk saling berbagi ilmu kepada kami, agar kami bisa terus mengembangkan Pak ilmu yang kami miliki ke depannya insyaallah. Oke, terima kasih Pak Hasto. Sama-sama, Pak. Demikianlah proses coaching kami dengan calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri Matakali. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.